Perkenalkan, nama saya Filia Stefan Disambur dengan NIM 2021-0094. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Manado, dan di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya yang mengikuti program studi independen data science dari Jakarta Smart City. Di sini saya mulai dengan kata pengantar. Lanjut di pendahuluan, latar belakang pengaduan masyarakat, pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah di atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan pelanggaran larangan pengaduan masyarakat. Memiliki berbagai jenis pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, studi independen data science Jakarta Smart City mulai menggali potensi pembelajaran dari mahasiswa dan mahasiswi. Tak hanya mempelajari pengolahan data, namun ada hal-hal yang berkaitan dengan data science. Studi independen juga diajukan untuk menumbuhkan kreativitas serta daya tarik para pelajar mudah dalam mendalami beragam hal yang berada di cakupan data science. Kegiatan studi independen ini dijelaskan secara sistematis dengan pembelajaran dengan secara langsung berupa beragam latihan, tugas di luar kegiatan, serta praktik di lapangan. Tentunya pengalaman dan manfaat pembentukan hard skill akan selalu beriringan dengan soft skill dari peserta studi independen. Di sini ada tujuan dapat menampilkan data pengaduan masyarakat tentang sarana dan prasarana di Jakarta dengan ke dalam bentuk visualisasi data sebagai informasi yang mudah dipahami, dan juga dapat menggali potensi mahasiswa dan mahasiswi dalam mengolah data, dan juga bisa mempelajari data engineering membuat sebuah dashboard. Manfaat mahasiswa yang mengikuti studi independen ini adalah bisa mempelajari tentang data science lebih dalam dan juga bisa mendapatkan pengalaman dari para ahli dan mentor-mentor data science dari Jakarta Smart City yang berpengalaman di bidang data science. Bab 2 ada gambaran umum Smart City. Di poin 2.1 sejarah Jakarta Smart City. Jakarta Smart City merupakan salah satu BLUT, Badan Layanan Umum Daerah, di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri sejak 2014, Jakarta Smart City atau JSC diprakarsai dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik di Jakarta. Di poin 2.2, struktur organisasi Jakarta Smart City, ada Jakarta Smart City terdiri dari subbagian tata usaha, satuan pelaksana dan analisa, satuan pelaksana komunikasi dan pemasaran, satuan pelaksana infrastruktur teknologi informasi, dan satuan pelaksana pengembangan sistem. Dapat dilihat di gambar ini. Dan di poin visi 2.3 ada visi dan misi Jakarta Smart City. Smart City adalah konsep kota cerdas atau pintar yang inovatif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK, berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya dan daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang
partisipatif. Visi Jakarta Baru yang efisien dan inovatif, dan misinya mewujudkan Jakarta Baru yang inovatif dan transparan serta mendukung kolaborasi melalui pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Di poin titik 4, kegiatan aktivasi dari studi independen data science ini meliputi tugas mandiri baik berupa individu maupun kelompok, kegiatan pelatihan soft skill serta dan proyek akhir dalam bentuk tim. Pembelajaran dilakukan secara demonstrasi, yakni para peserta diajarkan secara langsung untuk menemukan solusi oleh para mentor di lapangan. Dan di bab 3 ada pelaksanaan studi independen project data science. Di poin 3.1 pelaksanaan kegiatan data science. Pada saat saya mengikuti program studi independen data science ini, saya termasuk ke dalam kelompok 6, dan pada saat itu saya di kelompok 6, saya juga termasuk yang cukup awam mengetahui tentang data science. Perlahan saya mulai belajar tentang data science dari program data science Jakarta Smart City. Di hari pertama mentor memberikan saya jadwal 8 kali pertemuan. Di setiap pertemuan para mentor akan memberikan materi tentang data science. Pertemuan di hari pertama saya diberikan materi tentang gambaran umum data and visualisasi. Di hari kedua saya mendapatkan materi tentang data dan kebijakan publik. Di pertemuan di hari ketiga saya mendapatkan materi gambaran umum teknik data science. Dan di hari keempat saya diberikan materi tentang gambaran umum data engineering. Dan di pertemuan di hari kelima saya diberikan materi tentang data aduan masyarakat. Di pertemuan di hari keenam saya diberikan materi tentang data COVID dan teknik segmentasi untuk analisis profil penduduk. Pertemuan di hari ke-7 saya diberikan materi tentang penjelasan infrastruktur, on-price dan cloud, dan teknik regresi dasar. Dapat dilihat di gambar sini. Dan pertemuan yang terakhir atau pertemuan ke-8 saya diberikan pembagian tugas dan proyek untuk diselesaikan. Dan di poin 3.2 metode pelaksanaan ada di poin 3.21 di poin 3.2.1 pelaksanaan proyek. Dalam pembuatan proyek dashboard ini, saya dan kelompok saya diberikan tugas oleh para mentor untuk memilih data-data yang direkomendasi dari para mentor Jakarta Smart City yang terdiri data banjir, data COVID-19, dan data pengaduan masyarakat. Sekaligus link http://data.jakarta.id untuk referensi pengambilan data. Dan saya dan kelompok saya memiliki topik data pengaduan masyarakat karena sebelum kami saya dan kelompok saya memilih topik data pengaduan masyarakat karena sebelum kami memilih, kami sudah berdiskusi terlebih dahulu untuk memilih topik yang kami akan olah dan dijadikan dashboard. Alasan kami memilih data pengaduan masyarakat adalah menurut kami data pengaduan masyarakat lebih mudah diolah datanya karena saat ini yang paling banyak setelah data COVID adalah data pengaduan masyarakat yang diadukan oleh masyarakat, dan kami juga ditugaskan untuk meramal 6 bulan ke depan, dan kami juga harus memilih topik agar bisa mengarah proyek apa yang kami akan buat, dan kami memilih adalah data pengaduan masyarakat tentang sarana-prasarana. Di poin 3.2.2 evaluasi proyek dashboard. Dalam pembuatan proyek ini kami menggunakan metode visualisasi dan metode forecasting dan aplikasi mengolah data dari aplikasi CRM Jakarta tahun 2020 karena menurut kami metode visualisasi salah satu proses untuk penyajian visualisasi untuk membantu pembuatan dashboard kami, dan juga untuk metode forecasting berguna untuk kami agar bisa meramal untuk 6 bulan ke depan seperti yang ditugaskan oleh para mentor Jakarta Smart City. Di poin 3.3 hasil yang dicapai
Di gambar pertama, gambar ke titik 8, Project Dashboard, aduan masuk dalam aplikasi CRM, Administrasi Jakarta Pusat tahun 2020 mengenai sarana dan prasarana, yakni dapat hasil dari visualisasi dan metode forecasting dan menggunakan aplikasi. Ini hasil dari dashboard yang kami buat. Dan pertama, pada gambar pertama, saya menampilkan 10 kategori mengenai laporan aduan masyarakat, sarana dan prasarana, yaitu pertama saluran air, kali atau sungai, kedua jembatan penyeberangan, JPO dan atau halte, di ketiga jalan, keempat jaringan listrik, kelima fasilitas sosial atau fasilitas umum, keenam jembatan, ketujuh trotoar, ke-8 taman, ke-9 jaringan, ke-10 lokasi binaan dan lokasi. Ini gambar 3.9 top 10 laporan. Untuk mengetahui laporan yang paling banyak masuk dalam dilihat berdasarkan warna. Warna yang paling gelap merupakan jumlah laporan yang paling banyak yang masuk mengenai sarana dan prasarana. Untuk warna yang muda merupakan jumlah laporan paling sedikit. Pada gambar kedua menunjukkan laporan mengenai sarana dan prasarana yang masuk setiap bulan. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa pada bulan Januari Desember 2020 jumlah laporan yang masuk berbeda. Jumlah laporan yang terbanyak yang masuk terdapat pada bulan September 2020 dengan jumlah 137 laporan. Dan untuk jumlah laporan yang masuk paling sedikit pada bulan Mei 2020 yaitu dengan jumlah 43 yang masuk. Dan pada gambar ketiga menampilkan jumlah laporan yang masuk per SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bisa dilihat pada gambar di samping jumlah laporan terbanyak per SKPD yang masuk yaitu pada kota Jakarta Pusat, dan jumlah laporan per SKPD yang masuk paling sedikit yaitu pada Kelurahan Kebun Kacang. Pada gambar keempat, ini menampilkan status laporan aduan masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang telah komplit, telah selesai menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk. Dan pada gambar kelima, menampilkan grafik yang dari jumlah laporan aduan masyarakat mengenai sarana prasarana yang masuk pada bulan Januari sampai Desember 2020, dan juga grafik peramalan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah laporan yang akan masuk dalam waktu 6 bulan ke depan. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa jumlah laporan aduan masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang masuk untuk hasil peramalan atau forecasting 6 bulan ke depan terhitung menurun, dan jumlah menurun dari jumlah 6 bulan sebelumnya 584 laporan menjadi 385 laporan aduan yang masuk mengenai sarana prasarana. Dan pembelajaran hal baru yang saya mendapatkan banyak hal baru dan pelajaran baru tentang data science, cara mengolah data, cara membuat dashboard untuk mengvisualisasi dan juga meramal data yang akan terjadi di masa depan. Program studi independen dari Jakarta Smart City ini cukup memberikan peluang besar bagi kami selaku peserta untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan konsentrasi pembelajaran yang selama ini kami dapatkan selama ini. Dalam hal ini, tuntutan pekerjaan di luar akan jauh lebih berat daripada yang dilalui selama program ini. Lagi-lagi selesai program studi independen dari Jakarta Smart City ini bukan menjadi ketekunan belajar berhenti, namun menjadi pecut untuk lebih bersemangat menghadapi tantangan zaman. Dan keempat, rekomendasi kepada Jakarta Smart City. Rekomendasi saya untuk Jakarta Smart City untuk sistem pelajaran kota pelajaran yang lebih diperpanjang lagi. Di poin 4.2, rekomendasi untuk prodi Unima. Rekomendasi saya untuk prodi Teknik Informatika Unima, program studi independen data science sangat berguna bagi mahasiswa karena bisa mendapatkan materi dari para ahli dari Jakarta Smart City. Poin 4.3, rekomendasi kepada mahasiswa. Rekomendasi saya untuk mahasiswa yang sangat
Rekomendasi saya untuk mahasiswa, saya sangat menyarankan untuk mengikuti program studi independen agar bisa menambah wawasan dari para ahli yang berpengalaman. Dan bab 5, kesimpulan dan saran. Di sini poin 5.1 kesimpulan, dengan studi independen ini masih mendapatkan kesempatan besar untuk mengeksplor dirinya di luar kurikulum internal kampus dan mendapatkan pengalaman baru. Kemitraan prodi dengan perusahaan yang menembus akses mahasiswa untuk mendapatkan MBKM dengan lebih luas. Pembelajaran yang diberikan oleh Jakarta Smart City memiliki kualitas yang sama tidak kalah layaknya perusahaan berbasis data lainnya. Dan poin 5.2, saran pertama, pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi untuk para peserta studi independen. Kedua, pihak mitra harus lebih banyak memberikan perhatian dan bimbingan agar pengembangan hard skill peserta lebih pesat. Bab 6, refleksi diri. Poin 6.1, proses dari program studi independen dan proyeknya terasa menantang dan ingin untuk dikerjakan. Poin 6.2, manfaat studi independen Jakarta Smart City memberikan fasilitas serupa materi agar mahasiswa bisa memperoleh pengalaman belajar. Poin 6.3, saya merasakan bisa mengetahui tentang studi independen data science Jakarta Smart City. Poin 6.4, tentang mengolah data menjadi visualisasi dashboard. Dan poin 6.5, rencana saya ingin mengembangkan skill mengolah data saya bisa menjadi dashboard yang lebih bisa memvisualisasikan. Dan terakhir dari saya, terima kasih.